Jadi pemirsa, di balik rekor yang bisa dikatakan ini mencengangkan 24 jam nonstop ya, padding tinju. Tapi ternyata di balik tampilannya yang keras, ada suatu kelembutan yang tersaji di situ. Yang kemudian hasil dari Guinness World Record-nya berapa? 200 berapa juta? Sekitar hampir 240 juta. Hampir 240 juta. Itu semuanya disumbangkan karena anak kanker? Semuanya 100% disumbangin ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, YKAKI. Iya. Itu kenapa menyumbangkan ke mereka? Saya terpanggil sama mereka karena mereka ini sebagai rumah singgah. Jadi mereka ini sebagai rumah singgah untuk anak-anak penyandang kanker dari luar kota atau dari manapun yang pakai BPJS untuk treatment. Jadi selama mereka nunggu giliran, mereka tinggal di rumah singgah ini. Gitu. Jadi buat saya terpanggil buat mereka. Semuanya dikasih ke Semuanya, ke mereka? 100% kita kasih semuanya. Biasanya kan kalau terpanggil untuk membantu anak-anak itu mungkin karena ada triggernya. Apakah mungkin di sekitar ada yang pernah mengalami cancer, kemudian akhirnya merasa relate, atau apa yang Patrick lihat di anak-anak yang mengidap kanker ini? Saya nggak tahu ya. Yang kayak saya bilang tadi, banyak yang ngirain saya juga, Pat, jangan-jangan kamu ini survivor kah? Atau enggak? Atau ada saudara? Enggak ada. Entah kenapa yang tadi saya bilang, saya ini hanya ngerasa ada yang nggak adil aja gitu. Terus saya kan terobsesi umur panjang. Buat saya nggak adil nih. Saya pengen banget nih ngelihat anak-anak ini bisa ngalamin sama seperti saya gitu. Bisa sampai 40 tahun masih sehat. Pengen banget. Jadi di situ saya kepanggil. Pengen ngelakuin sesuatu. Itulah, sesederhana pengen melihat mereka juga hidup lebih sehat, pengen mereka juga punya kesempatan hidup panjang juga. Begitu. Paling enggak. Kalaupun mereka harus pergi, mereka bisa nikmatin lah hal terbaik lah. Makanya kita waktu itu sempat wujudin beberapa keinginan anak-anak ini. Ada yang waktu itu dia pengen jadi Mobile Legend player. Terus kita ketemuin dia dengan salah satu tim Mobile Legend player yang gede. Terus mereka main bareng dan dia seneng banget. Di wheelchairnya dikasih tanda tangan semua idolnya dia. Setelah itu beberapa hari kemudian dia pergi. Jadi sedih, tapi di satu sisi senang sih. Senangnya dia udah bisa nikmatin apa yang dia wujudin sih. Apa yang dia inginin sih. Make the best moment ketika dia masih hidup gitu pada saat itu ya. Tapi pasti ada ekspektasi ketika hadiah dari Guinness World Record ini diserahkan ke mereka. Kalau Patrick ekspektasinya manfaat itu tuh bisa digunakan untuk apa sama mereka? Buat saya sih, saya kembalikan ke yayasan ini karena saya udah percaya dengan yayasan ini biar mereka bisa untuk operasionalnya dan lain-lain. Gitu, karena banyak sekali anak-anak cancer yang di Indonesia ini yang berkurangan dan butuh tempat tinggal saat treatment. Jadi saya serahin ke yayasan ini untuk operasionalnya dan lain-lain. Tapi kalau Patrick sendiri ngelihat sebagai atlet dan orang yang concern sama isu cancer ini ya, masalah-masalah yang dihadapin sama mereka yang khususnya deh yang di YKAKI, itu apa sih, kesulitannya apa sih mereka itu rata-rata? Sebenarnya sih saya pernah dengar chance untuk mereka ini sebenarnya jauh lebih besar untuk survive, apalagi masih anak-anak. Cuma karena edukasi di luar kota, mereka tuh nggak cepat nangkap bahwa ini harus segera tangani. Mungkin ada yang mikir ini hanya sakit apa dibiarin kayak gitu. Jadi lack of education ya, lack of knowledge yang mereka tuh nggak terlalu ngerti gimana penanganannya. Ini juga sering ngadain seminar-seminar buat hal kayak gini. Tapi ketemu sama anak-anak di YKAKI itu? Ketemu. Mereka juga, saya juga ketemu dengan ada yang cukup berat sih. Waktu itu ada satu anak di persiapan saya yang saya bilang paling berat itu, yang saya harus balik lagi dari subuh, dia datang di siangnya. Waktu itu saya termotivasi lah karena dia datang gitu. Jadi saya sempat janji sama dia, saya bilang nanti saya bakalan bawa piagam Guinness World Record buat dia. Terus setelah selesai dia kritis dan masuk di ICU. Waktu itu saya sempat bawa ini foto dengan dia. Dia juga waktu itu pengen ketemu salah satu influencer, kita ketemuin. Tapi dalam kondisi dia juga udah terbatas. Tapi malam itu
Saya senang banget, saya ada foto sama dia, besoknya dia pergi. Wah. Iya. But at least you contribute untuk kasih dia sedikit happiness sebelum dia pergi itu Paling enggak saya bisa, ya janji saya paling enggak saya udah pergi. Iya. Ini yang menarik ya, bahwa di balik ada ambisi untuk bisa mendapatkan Guinness World Record ini ada hal positif, ada dampak positif yang bisa dirasakan, terutama mereka anak-anak cancer. So kita kembali lagi ke Project 24. Nyebut apa sih Project 24 atau Project 24? Project 24, Project 24 Sama aja lah ya, karena esensinya sama. Berarti next kan akan ada lagi. Itu diinisiasinya akan kayak gimana tuh? Akan nanti setiap bulan, kita setiap tahun atau gimana? setiap tahun. Setiap tahun. Jadi nanti kita akan nyari, terus kita mau mengekspos persiapannya sih. Karena yang menarik tuh sebenarnya bukan di hari H doang, tapi persiapan ke sana. Wah, persiapan ke sana tuh yang paling menarik. Persiapan ke sana itu yang benar-benar kelihatan tuh orang tuh mau benar-benar mau berkorban apa enggak sih. Saya tuh di awal kan ngomong tuh, wah mau ngelakuin ini, saya mau berkorban buat anak-anak. Tapi di pertengahan itu saya hampir mundur. Bisa pupus tuh. Hampir pupus. Jadi di situ saya belajar bahwa pengorbanan itu, sacrifice itu emang butuh sesuatu dengan apa ya? Butuh pengorbanan tuh butuh apa ya? Harus ada fisik terlibat di situ. Kalau belum ada, itu mungkin hanya omongan aja. Iya. Banyak hal lah, fisik, komitmen, mentality, semua tuh jadi satu gitu di situ. Saya belajar banyak. Banyak dari proses ini ya. Oke, mungkin next ada ini lagi nggak? Ada target-target misalnya kalau ini 24 jam, mungkin tahun depan akan 48 jam. Ada nggak target seambi itu? Pertanyaan yang sama waktu saya diundang di Guinness World Record Jepang. Mereka tanya, Patrick mau lagi nggak ngelakuin ini lagi atau mau lebih banyak lagi kah? Saya waktu itu bilang cuma kayaknya nggak dulu. Saya istirahat dulu. Capek banget. Terus kedua kayaknya buat saya udah cukup. Tapi kalau ada yang nge-break record ini bisa kepikiran kembali untuk kalau one day ada someone yang bisa ngalahin rekor ini, mungkin akan terpacu lagi untuk mungkin harus disaingin lagi mungkin. Nih, gitu ya. Mungkin. Tapi selama 24 jam itu balik pada saat hari H ya. Itu tuh 24 jam tuh bener-bener gak ada istirahatnya, even kayak 10 detik gitu nggak ada. Jadi formatnya itu kita 12 rounds non-stop. Jadi 12 round itu seperti satu pertandingan tinju, simulasi satu pertandingan tinju 12 round. Itu satu round itu 3 menit, istirahat semenit, 3 menit, semenit. Terus setelah itu ada istirahat panjang. Jadi istirahat panjang itu kita pakai untuk recovery dan lain-lain. Iya. Tapi dari istirahat yang panjang itu bisa kita kecil-kecilin saat mendekati. Jadi kita ngincarnya di situ. Isi. Tetap ada istirahatnya, tapi the whole itu tuh pertandingannya tadi ya, sekian pertandingan itu ya. Dikemasnya dalam bentuk beberapa pertandingan, beberapa sesi rounds, gitu lah ya. Rounds itu yang kita incar dan kita berhasil di 223 rounds. 223 rounds gitu ya. Oke, nah karena ini rekornya sudah tercapai begitu 24 jam. Nah, apakah Patrick sebagai atlet tinju ini juga mungkin ngajarin generasi-generasi di bawahnya untuk kemudian bisa tinju lagi atau ngelatih lagi atau gimana? Pengen banget. Jadi buat saya ini olahraga yang menarik. Combat sport tuh kita bukan cuma ngomong tentang pukul-pukulan, apapun itu ya, mau boxing, mau kickboxing, jiu-jitsu. Tapi ngajarin kita tuh self defense. Yang paling penting sih tentang disiplin, tentang di sini kita belajar karakter, tentang mentalitas kita. Jadi banyak hal sih dari combat sport itu sendiri. Wow, itu ya. Jadi ya banyak hal, ada komitmen di situ, ada juga mengenal karakter begitu ya. Gaya hidup sehat juga pasti gitu ya. Tapi yang jelas sekali lagi selamat untuk rekornya, ini sebuah prestasi yang membanggakan untuk anak Indonesia, anak dari timur Indonesia, jauh-jauh dari Papua, yang kemudian punya nilai humanis juga dari apa yang sudah dihasilkan. Semoga bisa menginspirasi banyak masyarakat Indonesia ke depannya. So, terima kasih banget. Thank you. Patrick sudah bergabung bersama kami ini, karena olahragawan kayak lebih enak kayak gini ya. Kita latihan bareng ya. Benar ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.